What's up my friends, back with me Randy K. Gaza Kosti, my daily vlog. Hari ini vlognya adalah menjawabkan pertanyaan kalian di Instagram @gazelcross, Instagramku. Pertanyaan kalian aku screenshot dan sudah dipilih. Pertanyaannya banyak sekali. Kita akan jawabkan semuanya, jawabkan dan jawabin. Lagi-lagi fusion kakak. Karena lagi hashtag di rumah aja, jadi tetap harus produktif. Yoi. Pertanyaannya udah dipilihin sama Mas Dani. Aku jujur belum baca, cuma kata Mas Dani banyak yang seputar relationship. Nah itu aku akan jawab semuanya nanti di akhir video. Yang pertama dari Raja Kurnia Fajar. Bang, kapan bikin tutorial TikTok lagi? Jadi tutorial beatbox sebenarnya kita udah siapin. Kita butuh masukan untuk kalian tulis di komen bawah dan tulis juga di DM-nya Jakarta Beatbox bikin tutorial apa. Karena hampir semua tutorial kayaknya kita udah bikin. Cuma memang ada beberapa yang belum. Sekarang kan juga lagi marak pandemi COVID-19. Jadi aku belum bisa keluar rumah yang jauh-jauh banget, apalagi ketemu sama anggota Jakarta Beatbox. Next Dari WA.R. Wah, gimana perasaannya setelah 4 tahun? Akhirnya balikan. seneng. Kemarin baru aja main Apex sama Daniel. Iya. Daniel bilang gini, gila ya, aneh anjir main Apex sama Luzel. Terus habis itu kemarin kita syuting bareng. Sesuatu yang ibaratnya kita seneng tapi juga kayak awkward, aneh-aneh gimana gitu. Jadi bercampur gitu guys. Ibaratnya tuh udah nggak ada utang. Nanti gak sih lo? Mantap sepertinya. Kita selama ini kayak ada yang belum selesai. Sekarang semua itu udah selesai gitu. Hidup ini tuh udah komplit gitu loh. Kita semua ngerasain itu. Kayak nggak ada utang lagi, nggak ada yang ngeganjel lagi. Kayak semuanya tuh udah lunas gitu. Karena emang di hidup gua, problem gua yang belum terselesaikan tuh cuma sama Yang mereka ini. Mereka. Oh, oke. sama Gustaf, sama Melvin, sama Jakarta Beatbox yang belum selesai, belum clear. Setelah itu semua udah nggak ada lagi. Makanya sempat gua bikin konten agak mandek tuh karena ya itu masih ada yang kurang, ada yang nyangkut yang belum terselesaikan. Yes. Jadi mau berkarya juga kayak gimana gitu. Next ya. Dari Eswa YAI. Dia nanya, gak ada niatan bawa anggota Jakarta Beatbox ke Bali gak? Sekalian ngungsi dari virus. Jadi anak-anak itu udah diajak. Merekanya juga dari Jakarta mau ke Balinya tuh takut. Tapi udah ada plan dan semoga nanti bisa terrealisasikan. Kayaknya sekarang ini gak boleh masuk Bali gitu loh. Gak tahu deh gue bener atau enggak. Coba cari info deh. Jadi emang not sure gitu. Jadi daripada kenapa-napa stay di rumah dulu aja masing-masing. Jadi mohon pengertiannya juga kenapa kita belum bisa collab bareng. Next. Dari Desa Vica, kenapa memutuskan tinggal di Bali dan gimana situasi Bali sekarang di tengah pandemi corona? Gue memutuskan tinggal di Bali sebenarnya udah dari lama. Jadi pertama karena tanah di Jakarta itu turun, sehingga yang menyebabkan banjir. Iya, banjir. Jadi gue lebih pilih untuk tinggal di kota yang masih asri gitu. Dan gue sukanya pantai. Tapi kita juga ada tempat tinggal di Jakarta ya Dan. Ya ada sih. Jadi kita bolak-balik Jakarta Bali. Terutama kalau kita lagi ada job, ada perform. Dani juga kan kalau misalkan perform Jakarta Beatbox kadang suka ikut. Kita tetap Jakarta Bali gitu. Nggak permanen di Bali terus. Next. Dari Nanda Vira _ Bang, pendapatnya tentang coronavirus 19 dong. Itu sesuatu hal yang ada kuasa Tuhan juga. Ada yang bilang senjata biologis, ada yang bilang dari hewan. Intinya sesuatu nggak bakal bisa terjadi kalau misalkan bukan karena Tuhan izinin. Ambil sisi positifnya adalah mungkin kita semua umat manusia tuh harus istirahat dari kesibukan kita, balik kepada keluarga, menjaga alam. Jadi intinya kayak memang ini udah diatur sama yang di atas. Jadi ya mau gimana pun juga kalau Tuhan nggak ngizinin tidak akan terjadi. Kalau Tuhan mau ya pasti akan terjadi. Next. Dari Atta Nadi, Bang, kapan collab sama Eric Kolim sebagai sesama yang pernah terjatuh dan sekarang comeback? Gua nggak tahu, belum ada kontak, nggak bisa ngomong. Oke. Belum ada kontak. Tapi kalau contohnya, ini suatu saat mereka ngajak, mau nih, mau. Mau ya. Oke, dari Melvin Melflas. Ingat kalau makan sushi gimana caranya? Do it now. Maksudnya? Ya, kalau makan sushi caranya gimana? Ingat nggak? Kalau ingat lakuin sekarang. Kan gue kemarin bilang di videonya Melvin. Jadi kalau misalkan cara tahu ikan itu wangi atau udah bau, udah amis, itu cium pakai hidung dalam. Jadi masukin mulut, terus ciumnya gini. Iya. Emang nah bener sih, itu masalahnya bener. Cuma kita ngeliatnya tuh kayak wow.
Nah, dari The Bintang 1707. Waduh. Bang, first impression dari hari raya Nyepi gimana? Gua pas nyepi pertama kali itu jujur kagok. Karena sempet mau nyalain lampu lupa, terus nggak ada internet, jadi gue diem masak. Tapi gue seneng banget, kenapa? Karena besoknya udaranya seger banget. Jadi bener-bener yang namanya awan tuh wah banyak, terus habis itu langitnya biru, bintangnya banyak banget. Cuma nggak ada leak. Katanya ada yang lihat leak, ada yang lihat api-api terbang. Buatan nggak sih itu? Emang iya? Ya, bisa aja ada yang bohongin pakai lampion kayak gitu. Berhubung dia bisa lihat, Waduh. ada sesuatu nggak waktu Nggak. nyepi? Nggak ada ya? Nggak. Aman. Nyepi tidur. Dari Firzain, Bang, kasih motivasi dan pesan moral buat kita semua di balik kejadian drama sama Alta. Waduh. Motivasi dan pesan moral. Jadi gini, yang namanya kita kalau berbuat sesuatu itu ada resikonya. Kalau misalkan mau berbicara itu dipikir dulu, dan sikap kita bereaksi itu juga dipikir dulu. Apapun perbuatan kita di masa sekarang bisa berdampak berapa tahun ke depan, dan bahkan di hidup kita selamanya. Jangan sampai nyesel sama perbuatan kita. Makanya waktu gua ada drama itu gua diem aja, karena gua takut kalau misalkan gua nge-react yang salah, kayak ibaratnya api dikasih minyak tanah, boom, langsung. Kalau misalkan berbuat atau berbicara sesuatu dipikir dulu. Dan kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama kita, nyerang kita, jangan dibales. Toh juga lama-lama kalau kita diem aja, mereka juga pasti bakalan oh ya udah gitu. Kalau dibales kan makin ini ya. Iya. Makin itu tuh asik. Dia nggak balas tuh. Dia nggak balas tuh, lihat tuh. Jadi timbal balik. Kalau misalkan bisa 2020 ke depan, siapapun kalian dimanapun, kalau misalkan ada yang nyerang kalian, diemin aja, asli dah. Lebih enak hidup kayak gitu. Gua ya, setelah gua tahu hal kayak gini, gua kalau ada apapun, gua diserang atau apapun di kemudian hari, bakalan diem gua asli. Di video ini, gua tidak akan pernah merespon hate drama atau apapun itu sampai kapanpun. Sampai gua mati, gua nggak akan pernah respon semua orang yang nyerang atau ngatain gue. Wah. Next. Bagus pertanyaannya. Dari Anugrah Bang, kapan nih bisa jadi tren lagi kayak tahun 2015 silam? Kangen Bang. Sebenarnya yang bikin jadi tren bukan kita, Iya. kalian. Jadi gua bisa aja jadi tren kalau kalian support dan dukung terus. Dari Indira Kalisti HA. Weh. Kapan nih ke Jepang benerannya kita? Setuju gak kalau Indira, Alta, dan Jakarta Beatbox full team kita ke Jepang bareng terus bikin vlog di sana? Kasih like dan komen di bawah. Next. Oke, dari Richard__. Apa aja yang sering lu mention di setiap doa lu? Pertanyaannya serius-serius banget dah. Jawabnya jadi serius. Ya pasti keluarga. Terus habis itu mengucap syukur, thank you atas semua yang udah diberikan di hidup gua. Thank you atas pelajaran-pelajaran. Karena yang paling mahal itu adalah kegagalan. Kalau kata orang bijak, berbuatlah kesalahan sebanyak mungkin di masa muda. Iya kan? Tapi ya jangan mulu-mulu salah terus. Salahnya beda-beda. Nah, Jangan kesalahan yang sama. Gak apa-apa. Try and fail. dari Alivio Gilang, what's your biggest fear? Pronunciation yang wow. Tambah lagi, an alpha male at least should be have a fear of something. Jadi intinya apa ketakutan terbesar? Yang pasti gue nggak takut hantu. Gue tuh klaustrofobik. Gue pernah jadi takut akan ruang sempit. Tahu nggak? Gue taunya dari mana? Jadi gue pernah nih di Ancol waktu itu ya, di kolam renangnya kan, yang ada perosotannya. Pas naik perosotan, dia ada yang terowongan yang ada atapnya. Jadi kan kebuka terus masuk yang perosotan yang ada atapnya kan gini. Berhenti dong. Cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Oh, mama. Terus gini. Terus gara-gara gua gendut, terus terowongan kecil, gua mau begini nggak bisa. Jadi ini kan segini nih. Jadi gua gitu kan. Akhirnya apa yang gua lakukan? Jadi ikan duyung. Iya, gini. Lama asli ada 3 menit. Gua kan nggak tahu itu sepanjang apa. Iya sih. Kalau misalkan itu sampai bawah, terus keburu gua habis nafas, ngeri situ. Mungkin ada yang pernah nyangkut di perosotan kolam renang kayak saya, terus di komen bawah. Next, pertanyaannya kalian pasti serius-serius banget ya. Jadi gua mau jawabnya jadi nggak lucu nih.
Jawabnya serius banget. Dari Putri Ska. Buset dah. Namanya pakai snare ya. Putri. Nah, itu deh. Apa sesuatu yang pengen banget Bang Rando capai tapi belum kesampaian sampai sekarang? Apa ya? Punya istri. Itu kan memang gue kan rencananya mau merit. Cuma kan gagal. Dika kenapa gini nih? Ya, udah. Udah nikah. Next dari Felix Tan underscore. Tahu nih gue. Orangnya sering komen nih. Cuma gue diemin aja. Apa sih yang bikin Bang Rando akhirnya mau ketemu sama Otam dan Melvin? Dan kan kalau nggak salah videonya No Bening, abang bilang belum mau dulu. Gue sebenarnya udah mau dari lama. Cuma ya kenapa gue bilang di videonya Eno Bening gue belum mau dulu? Karena di benak gue, mereka juga masih. Jadi kayak nungguan gitu loh guys. Gue udah ngomong ini sama Utap. Gue bilang, gue tuh sebenarnya kirain kalian masih marah sama gue. Lah, gue kiranya lu masih marah sama gue. Tunggu-tungguan. Gitu. Ya udah. Tapi memang semua indah pada waktunya. Iya sih benar. Mungkin kalau kecepatan ketemunya mungkin belum langsung terbuka ini. Dan waktunya juga mungkin waktu itu kan ya belum pas. Guanya lagi sibuk pindahan dan segala macamnya. Terakhir satu lagi Dari Stephen Lim 77, tips sukses usia muda. Kan lu udah sukses tuh. Nah, jujur sukses tuh diukur dari apa dulu? Kalau kata Bob Marley, are you rich? What kind of richness? I don't have that kind of richness. Jadi buat gua sukses itu di saat lu bisa tercukupi kebutuhan hidup dan lu ngejalanin hidup lu tuh happy. Itu sukses. Jadi gua cukup dan gua happy ngejalanin hidup gua sederhana. Gua saranin jangan hidup yang mewah, yang hedon, jangan beli barang mewah. Kalau bisa nggak usah punya mobil mewah karena itu semua depresiasi. Jadi harganya makin lama makin turun. Lebih baik kalau kalian punya uang, kalian tabung di reksadana, deposito, atau beli emas, atau beli properti, beli apartemen kayak gitu buat disewain. Oke, udah cukup ya. Yang terakhir menjawab. Ya intinya pertanyaan mayoritas sebenarnya gua udah jawab di Instastory @gazelcross. Makanya kalian follow. Gua lebih sering update di story Instagram. Waktu itu gua udah pernah jelasin. Intinya gua itu udah putus tahun lalu. Jadi 2019. Intinya ya belum jodoh. Apapun yang tidak diperkenankan Tuhan untuk bersatu tidak akan bisa bersatu. Apapun yang diberkati dan diperkenankan Tuhan untuk menjadi satu dalam konteks ini berpasangan tidak akan bisa pisah. Kalaupun pisah balik lagi. Tapi tetap support dan dukung kita masing-masing, dukung juga Jakarta Beatbox, dukung juga Dani. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe, nonton video gue yang sebelumnya dan setelahnya, follow Instagram Dani @benedictodani. So keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Sarang heo.